sholat bisa diterima, itu ada cara-caranya. Nanti tanya sama Habib. Betul, nanti kan kebetulan kita ada kawan kita yang dari ini alumni Hadramut. Iya, nanti langsung ya. Mengajar materi. Jadi kan biar kusuk. Jadi langsung dilempar kan. Supaya bisa laksanakan insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alayhi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhi ataw rabbahum bi qalbin salim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim. Para alim, para ulama, para habaib yang kami takdimi dan kawan-kawan seperjuangan, sekastol sehidangan yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi hingga tiada lagi kita wujudkan suasana berkah. Berbicara sejenak, kita ngopi dulu, ngobrol perkara iman. ngobrol perkara iman. Lebih itu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini mutlak adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik yang zahir maupun yang batin, yang tampak dan yang tidak tampak, yang besar dan yang kecil. Allah berkuasa mutlak menjadikan sesuatu dari yang kecil yang besar, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang hijau kemudian menguning, dari menguning kemudian mengering dan gugur. Itu sudah di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga telah mengaruniakan rizki makhluk yang kecil sekali, yang sampai hatinya kita tidak bisa melihatnya, apalagi wujudnya seperti itu. Dan ada yang lebih besar lagi. Nah, kemudian ada yang lebih besar lagi hingga sebesar gunung, dan juga dapat menelan kapal-kapal yang ada di lautan. Seperti itu. Dan itu rezekinya telah Allah tentukan dan telah Allah beri masing-masing dengan sesuai kadar dan kemampuannya dan kadar ketentuannya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ukur jarak besarnya, waktunya, kemudian kemampuannya telah Allah ukur semuanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dijadikan sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kita adalah dikatakan di sini adalah orang yang telah dijadikan sebaik-baik ciptaan Allah. Dunia diciptakan dunia diciptakan untuk kita dan kita diciptakan untuk akhirat. Kita diciptakan untuk akhirat. Dan hari ini kita telah pontang-panting mencari rezeki. Pontang-panting mencari rezeki. Kadang-kadang kita lupa waktu yang telah Allah tentukan. Kitaban maupun waktu yang telah Allah tentukan, yakni waktu sholat yang telah Allah tentukan. Sehingga kita abaikan. Karena apa? Alasannya mencari rezeki. Padahal pintu mencari rezeki itu ada 13. Menurut ahli takwa, menurut kalangan para ulama, ada 13. Yang pertama apa? Takwa. Takwa. Yang kedua tawakal. Yang ketiga sholat. 3. Apa yang pertama? Takwa. Betul ya tulisannya ini. Takwa, tawakal. Gede sesat. Tawakal. Sholat. Takwa, tawakal, sholat. Ketika kita bertakwa, maka ada ayatnya. Bagaimana ayatnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seperti itu. Orang yang takwa dia akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan dia menemukan jalan keluar dari kesempitan hidupnya, Masya Allah. Cuma kadang-kadang kita kurang yakin. Atas untuk mendapatkan takwa ini kita harus memiliki keyakinan yang besar. Bagaimana cara mendapatkan keyakinan? Dengan mujahadah dan pengorbanan. Makanya sahabat Nabi itu diajak oleh Rasulullah untuk mengorbankan harta dan dirinya untuk agama, sehingga yakin dengan janji-janji Allah. Sehingga di perang Bahrain itu, di Bahrain mereka sanggup menjalankan kudanya di atas lautan. Seperti itu, saking yakinnya. Ya Beb, saking yakinnya dengan tarbiyah yang telah Rasulullah ajarkan kepada mereka, sehingga mereka kata amirnya, ya Allah, aku tidak mendatangi musuhmu dan tidak akan memerangi musuhmu yang ada di seberang lautan sana, dan sampaikanlah diri kami untuk memerangi mereka. Seperti itu. Jadi mereka langsung menyebutkan kudanya ke lautan dan mereka bisa berjalan di atas air tanpa basah sedikit pun kaki kudanya. Masya Allah. Jadi begitu orang-orang yang telah diasah keyakinannya. Nah, untuk bisa takwa ini kita harus banyak mengasah keyakinan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, menimba keyakinan dan usaha untuk taat kepada perintah Allah. Takwa itu takwa, tawakal berserah diri. Nah, karena orang-orang yang tawakal ini kalau udah Allah perintahkan itu dijalankan. Nah, karena dia yakin bahwa nanti akan datang pertolongan Allah. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari sholat. Jaga sholat di awal waktu, yakni berjamaah. Kan? Nah, karena dia yakin bahwa nanti akan datang pertolongan Allah. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari sholat. Jaga sholat di awal waktu, yakni berjamaah. Nah, kalau berjamaah itu kita mendapat 27. Kalau sendirian, nah, 1 itu kalau diterima. Jadi hendaknya kita usaha dengan sekuat tenaga kita mengerjakan untuk akhirat itu yang terbaik. Sholat berjamaah, alhamdulillah sekarang kita sudah pulang sholat berjamaah. Takwa tawakal. Kemudian yang keenam, sholat penting kita memperbaiki zahir dan batinnya sholat. Kita belajar tentang masalah tentang masalah bagaimana khusyuknya, bagaimana caranya mendapat sholat khusyuk, bagaimana sholat bisa diterima. Itu ada cara-caranya. Nanti tanya sama Habib. Betul, nanti kan kebetulan kita ada kawan kita yang dari alumni Hadramut. Iya, nanti langsung ya. Mengadu materi. Jadi kan biar kusuk. Jadi langsung dilempar ya. Supaya salah satunya kita makan halal. Kemudian bacaannya diperbaiki, makhorijul hurufnya, dan berusaha memahami dari apa yang telah kita baca. Seperti itu. Dan gerakannya bagaimana? Seperti itu. Seperti di dalam Fadilah Amal itu, Syekh Zakaria sedikit sekelumit memberi tata cara gerakan yang dapat mendatangkan kekhusyuan sholat, yang itu nampaknya sepele sekali. Ketika berdiri, pandangan kita ke tempat sujud, ruku, nah di antara angkat ini. Kemudian ketika sujud ke ujung hidung, ke ujung hidung, pandangan seperti itu. Ini menyentuh ke lantai. Kemudian ketika tahiyat, pandangan kita ke arah pangkuan dan ke ini kalau sudah berlantai. Kita akan mendatangkan kekhusyuan. Itu hal-hal yang kecil, apalagi dipelajari semuanya, mulai dari maksudnya, kandungan bacaannya, banyak sekali rahasia dalam sholat. Nah, dan hendaknya di dalam sholat itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu ada rahasia khususnya. Nah, kemudian
Sholat ini kita hendaknya sholat berjamaah dan belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Kalau Rasulullah itu ada angin ribut, segera sholat. Gerhana matahari segera sholat. Seperti itu orang-orang terdahulu. Kalau kita Sembunyi. nah itu bedanya. Nah, makanya ada perkara ini hendaknya kita banyak untuk di majelis ini. Kemudian harinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dakwah doa dakwah doa apa lagi Ya. dakwah doa bukan dakwah doa. Ustaz mandangin sini terus. Kami spesialis. Aku juga pandang Habib. Belajar ilmu. Pak Ustaz, boleh merokok ke Pak Ustaz? Boleh, tapi mau mana? Ilmu agama. Iya. Apa Ustaz? Nah, di sini mana ada jolera? Ada Nah, ini depan ini yang keempat. Dakwah. Jadi mengajak kepada Allah itu mendatangkan rezeki. Mana itu? Hah? Dia pandang itu bela. Mengajak kepada Allah kan mendatangkan rezeki. Tapi jangan dibalik. Saya dakwah ini bukan, tapi di mardotillah itu dari ridho Allah. Tujuan kita mengajak orang-orang kepada Allah. Gitu. Nah, dakwah doa. Jangan malas-malas itu. Ajak orang kepada Allah dan doakan mereka, keluarga kita dan kehidupan kita. Karena orang yang menunaikan akan ditunaikan. Orang yang menunaikan akan ditunaikan. Doa. Kemudian belajar ilmu. Nah, belajar ilmu ini kayak orang-orang belajar ilmu itu kan, kayak Habib ini lama di pondok kan. Asik ya, tapi tiap bulan ada biayanya tuh ada gitu. Allah cukupi. Allah cukupi seperti itu. Kita belajar ya kan, mana dia nyangkut, belajar lah. Enggak di pondok tuh orang cari duit ada. Tapi Allah telah mencukupi rezeki. Mencukupi rezeki. Belajar ilmu. Belajar ilmu. Belajar ilmu. Jadi siap untuk belajar ilmu? Dengan belajar ilmu kita akan mengetahui bagaimana caranya takwa. Dengan belajar ilmu maka tahu kita caranya tawakal. Dengan belajar ilmu agama kita akan tahu caranya sholat. Dengan belajar ilmu kita tahu bagaimana menyampaikan yang hak kepada orang. Dan setiap sesuatu yang kita sampaikan ini untuk kita, bukan untuk orang. Sesuatu yang kita sampaikan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Berdoa kepada Allah. Bersedia Tuhan. Insyaallah siap. Berdoa. Kita di sini ini sebenarnya rezeki kita udah ada sebenarnya. Cuma kita acting ya di sini kan. Actingnya. Sebenarnya rezeki kita udah ada. Itu. Cuma kita sudah belajar insyaallah tonton. Kemudian Al-Quran, zikir, sholawat. Ya, kita baca tilawat Al-Quran. Kita acting ya di sini kan. Actingnya. Sebenarnya rezeki kita udah ada. Itu. Cuma kita sudah belajar insyaallah tonton. Kemudian Al-Quran, zikir, sholawat. Ya, kita baca tilawat Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, zikir. Zikir, istighfar. Banyak baca Al-Quran. Siapa yang rajin baca Al-Quran?
usahakan setiap hari itu bisa baca Al-Quran kita. Dulu saya itu pernah belajar Al-Quran, setelah udah agak lancar lalu tidak saya baca. Sekali saya duduk di majelis Riyadhus Shalihin waktu itu, Al-Quran itu dipelajari untuk dibaca, bukan dipelajari untuk ditinggalkan. Seperti itu. Jadi jangan salah paham kita. Kesalahpahaman yang pernah datang ke pikiran saya itu kita buang. Jadi kita belajar Al-Quran, dan sebaik-baik orang itu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi nanti Mas belum belajar ya, belajar. Bagaimana Beb? Dalilnya Beb? Sebaik-baik orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi kalau udah pandai kita baca. Kalau tak bisa sehari sejuz, sehari 6 lembar atau 5 lembar. Tak bisa 5 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Tak bisa sama sekali aja. Taruh. Masya Allah. Iya. Saya tak bisa baca Quran. Kita tunjuk ya sampai hatam. Sampai hatam. Siapa Al-Quran itu dibuka pagi wawan habis subuh. Tunjuk. Nah gitu tuh. Besok tunjuk lagi. Karena melihat tuh ibadah. Melihat Al-Quran udah ibadah. Apalagi sampai baca satu hurufnya tuh beda. Berapa nilainya, Beb? 10. Ya. Satu hurufnya 10. Alif lam mim itu bukan berarti satu huruf, bukan, tapi alifnya beda, lamnya beda, mimnya beda. Masya Allah. Baca Al-Quran. Zikir. Banyak zikir. Zikir. Apa zikir itu? Tasbihat, selawat, istighfar. Subhanallah. Banyak 100 atau pagi 100, sore 100, karena dikatakan malaikat siang dan malaikat malam itu waktu subuh datang. Dan ketika ditanya oleh Allah, apa yang hambaku kerjakan? Aku datang dia dalam keadaan berzikir, aku pergi dia dalam keadaan berzikir. Padahal dia zikir subuh dengan habis asar ya. Seperti itu. Kata malaikat, saya datang dia dalam keadaan berzikir, saya pergi dia dalam keadaan berzikir. Apa yang tak? Selawat, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, 100 untuk latihan. Tapi kalau kita udah mendatangi guru-guru musik dan kita belajar thariqah, maka itu akan banyak. Biasanya disuruh baca sampai 1000 gitu. Jadi untuk kita yang serba lemah nih, kita baca tasbihat, selawat, istighfar itu 100 kali. Untuk menunjukkan cintanya kepada Allah 100, bertasbih. Untuk menunjukkan cintanya kepada Allah kita bertasbih. Untuk menunjukkan cintanya kepada Rasulullah kita bersolawat. Untuk menunjukkan cintanya kepada diri kita sendiri, kita beristighfar. Dan setelah beramal kita beristighfar. Karena kadang-kadang kita beramal kurang sempurna. Dengan istighfar itu maka Allah akan catat kita sebagai orang yang ikhlas. Bersedia tuan-tuan? Istighfar. Istighfar, zikir. Udah berapa itu? 9. 9. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 ini adalah silaturahmi. Rupanya silaturahmi itu adalah penarik rezeki juga. Silaturahmi. Silaturahmi. Ini kadang-kadang kita menganggap sepele. Jadi habis sholat maghrib kita datang ke tetangga masjid, bisa bangun. Mas Rizky, Mas Dimas, bisa silaturahmi. Habis maghrib itu datang ke tetangga. Pokoknya niat silaturahmi. Seperti itu. Yang dibicarakan apa? Dakwah ilallah. Kalau tidak belajar ya mengajar. Seperti itu.
mengajak kepada Allah, kalau tidak belajar ya mengajar, atau diajak ingat kepada Allah, kemudian atau niat untuk melayani umat. Nah itu 4 perkara niatnya. Silaturahim rupanya itu dapat mendatangkan rezeki, mendatangkan rezeki. Kemudian nikah. Sekalian itu Ustaz, sekalian kita promosi Apa untuk produk silaturahim? Bicara kebesaran Allah. Niatnya apa? Menjadi ridho Allah. Nah, seandainya kita kemana-mana ngomongnya sehingga tentang masalah bisnis, tidak masalah. Yang penting selagi bisnisnya membawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika kita ada rezeki